kisah lah dikit ya dengan putri yang luar biasa. Putri Aryani gitu ya. Jadi bukannya putri nggak bisa melihat dunia. Ya. Dia melihat dengan cara yang justru berbeda. sudah melihat dunia lebih baik dari kita. Kita harus belajar cara melihat dunia dari putri. Kesannya kan begitu. Nyumbang sekian, fotonya Keren. banyak. Ini keren, ya kan? keren. Iya, keren. Jadi banyak sekarang mengeksploitasi belas kasihan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah malam ini kita kembali mengadakan talk show Menyeduh Mimpi. Jadi kawan-kawan kalau ingat mimpi itu seperti perjalanan kopi gitu ya. Mulai dari benih yang ditanam, dirawat petani, kemudian diproses panen dan pasca panen, kemudian dilakukan roasting untuk mendevelop potensi kopi dan akhirnya baru diseduh dan disajikan ke customer. Nah, malam ini kita tidak mengundang orang yang sudah berhasil merealisasikan mimpinya, tetapi malam ini kita kedatangan tamu yang sudah berhasil menjadi prosesor mimpi orang lain. Dan nggak main-main, mimpinya ini bukan hanya seduhan kopi lokal, tapi kualitasnya sudah internasional. Jadi senang sekali malam ini ya. Selamat malam Mas Ongko. Malam Mas. Mas Mukhlis ya. Terima kasih sudah mau berkenan hadir di dalam talk show ini. Mas Ongko, mungkin ini bukan mau nyambungin pansos sosial ya, tetapi saya terinspirasi tulisan Mas Ongko kemarin mengenai seorang tokoh sekarang ya yang sudah berhasil menjadi pusat perhatian dunia, bukan hanya di lokal. Dan kalau saya baca ceritanya itu yang Mas Ongko, sebetulnya Mas Ongko tulis itu 8 tahun lalu, jadi bukan mengada-ada. Bagaimana Mas Ongko berhasil mengembalikan seseorang yang sudah hampir putus asa ini ya, Dalam mengejar mimpi. dalam mengejar mimpi Mas. Jadi kemudian bisa berhasil kembali Pada tracknya. dan akhirnya sekarang menjadi kopi yang luar biasa, sosok yang luar biasa gitu Meraih ya, meraih mimpi. mimpi dan kualitasnya bukan nggak sembarangan, bukan kaleng-kaleng gitu ya, sudah luar biasa. Nah, Mas Ongko bisa cerita sedikit Siapa prosesnya? itu, Mas? Nah, biar Mas Ongko yang cerita gitu ya. Mas Koles itu dulu pernah jadi prosesor saya juga gitu. Ini makanya sampai bukan pernah, tapi sampai sekarang. Itu ya. makanya Jadi beliau saya harus pernah jadi kopinya gitu. Maaf, ini mungkin bukan prosesor saya. Apa itu, Mas? Provokator. Ya, itu provokator itu prosesor yang lebih serem gitu. Lebih serem. Oke, Mas Ongko bisa cerita sedikit itu. Disclaimer, ini bukan soal mau ngeklaim tapi saya cuma mau coba ngajak audiens gitu ya, melihat dulu pernah di suatu masa ada kisah lah dikit ya dengan putri yang luar biasa. Putri Aryani gitu ya. Jadi waktu itu kira-kira di tahun 2015 saya kira. Saat-saat saya juga habis di roasting sama Mas Kolis tuh. Di roasting ya. Makanya gosong gitu Makanya ya. Makanya gosong. Iya. Iya. Sama kita gosongnya kan. Cocok kita sebagai matang. Nah, sebagai kopi kita cocok gitu. Tapi jangan lupa kopinya nanti. Oh iya. Kopi ya. Jadi waktu itu kira-kira mungkin putri usia 9 tahun lah waktu itu ya. 2015 atau 2016 gitu. Jadi putri itu habis ikut festival. Ikut festival, ikut lomba tingkat nasional saya kira waktu itu. Terus putri gagal waktu itu. Jadi gagalnya itu kemudian membuat dia nggak mau lagi main piano dan nggak mau nyanyi gitu kan. Mogok. Iya. Namanya juga anak-anak gitu. Iya, juga anak-anak. Tapi dalam dunia nyanyi dan piano di mana itu dunianya dia, berhenti di dunia itu bukan persoalan sederhana tuh. Iya. Gitu ya. Itu kemudian orang tuanya teman baik saya gitu ya. Jadi kemudian dia ngobrol, Mas, anakku gini nih, kemarin habis kalah festival tuh udah gak mau main lagi. Terus pertanyaannya kenapa ngehubungin saya gitu ya? Saya bukan psikolog anak gitu ya. Kemudian tapi saya memang suka berdialog dengan anak-anak dan saya menyukai apa yang putri sukai, piano. Suka loh, masa bukan ahli. Iya. Oke dah, kita ya udah kita kapan bisa ketemu? Segera gitu ya. Jadi saya hubungi teman saya di
sebuah hotel yang di lobinya saya tahu dia punya Piano. piano dan saya minta tolong dia putarkan musik ringan gitu supaya dia nanti masuk dapat moodnya gitu ya. Akhirnya kita ngobrol, tapi yang pertama kali yang saya ajak ngobrol itu sebetulnya bukan Putri, tapi orang tuanya tentang apa sebetulnya akar persoalannya gitu ya. Saya mulai menggalinya begini, dulu dia dianggap gagal itu kenapa? Waktu itu dia nyanyi apa? Dia bilang dia menyanyikan lagu, kalau saya nggak salah waktu itu Whitney Houston. Itu susah loh mas, Whitney Houston. Apa namanya cara dia teknik dia menyanyi itu dan bayang saya dari awal sudah melihat bahwa Putri luar biasa gitu. Kalau kopi apa tadi kopi bibit unggul lah bibit ini. unggul Ya, gitu ya. ini sudah. Persoalannya Arabica bibit unggul ini sudah. Mau diproses kayak apa gitu ya. Ditanamnya pun di tempat yang sudah tepat ya situ. Gitu. Jadi ketika saya tanya apa yang dianggap gagal waktu itu ya karena kelihatannya dia nggak sama persis dengan penyanyi aslinya. Saya langsung dalam hati ya, oh artinya ultimate goal dari orang tuanya pada saat itu, ya orang tuanya bukan musisi memang barang saya kira ya. Jadi ini mimpi orang tuanya ya. Bukan ya mimpi itu Putri. ya. Ini menarik nih Pak Mulai sini. Bapak Ya. Dan mimpi kebanyakan orang tua ya, gitu ya. Waktu itu nggak sempat, kenapa nggak lewat anaknya gitu ya? Ya, oke. Mungkin. Mohon maaf ya. Jadi saya nggak bilang begitu, tapi memang ukuran itu ditetapkan, gitu ya. Ukuran itu standar. ditetapkan. Apa namanya? Memang nggak mirip waktu itu dibawakannya katanya, atau fail karena memang ukurannya waktu itu adalah harus sebaik Whitney Houston. Penyanyi aslinya ya. Padahal Mas bayangkan, ketika kita menyanyi dengan cara Whitney Houston, orang akan otomatis membandingkan dengan Whitney Houston. Iya betul. Gitu. Dan kita tidak akan mungkin surpass yang Nggak gitu mungkin. gitu ya. Iya betul. Gitu. Jadi Ojo dibanding-bandingin. ojo dibanding-bandingin. Iya, Gitu. betul. Jadi saya lihat itu persoalannya. Persoalan yang lain adalah Putri di usia itu udah di level nasional, Mas. Iya. 9 tahun ini ya. Ya. 9 atau 8 Karena tahun. umur sih. 8 tahun dia sudah juara salah satu. Iya. Bayangin, artinya berapa banyak lagi panggung yang mungkin dia isi. Iya. Masa panggung di provinsi? Iya. Saya kira nggak mungkin. Apalagi Karena RT RW gitu Iya, kamu. gitu. Jadi dan untuk di level nasional atau internasional gitu ya, yang paling mungkin gitu ya. Dan itu nggak terlalu banyak, terutama karena dia tinggal di sini. Nah, saya melihat bahwa panggungnya Putri bukan itu harusnya. Iya. Panggungnya Putri bukan itu. Panggungnya harus ada lebih sering. Iya. Nah, kemudian itulah kira-kira itu dialog awalnya dengan orang tuanya. Kemudian saya mulai diskusi dengan Putri. Dia dalam apa namanya keterbatasannya visualnya, tetapi orang seperti Putri itu punya theater of mind, punya ruang yang kalau dia suka terhadap sesuatu itu akan dalam perspektifnya gitu ya. Jadi kebetulan yang dia suka piano dan menyanyi. Jadi dalam ngobrol itu saya bisa membayangkan nggak terlalu banyak temannya Putri. Kalau gitu Putri harus punya teman baik yang bisa ready kapan aja. Menurut saya yang paling bagus teman Putri adalah piano. Persoalannya itu pada usia itu gitu ya. Putri hanya melihat piano sebagai barang mati kan. Iya. Saya juga membanggakan Iya. piano itu Sebagai barang mati. Alat musik. Hampir semua orang itu. Iya. Pak. Jadi saya harus bisa Hanya sampean aja yang tahu itu Saya harus itu luar personifikasi. biasanya gitu itu. Iya. Sampai atau Mas Onggo ingin personifikasi piano sebagai kawan Putri itu, apakah karena memang seharusnya seperti itu atau karena keterbatasan dia waktu itu? Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Saya seringkali menyayangkan juga kenapa kalau guru piano itu nggak mengenalkan dulu pianonya Yes. gitu. Mengenal. Bar yang tiap hari dia pegang kok dia nggak kenal gitu ya. Iya. Jati dirinya piano gitu Mas. Banyak hal yang bisa diceritakan tentang piano. Saya mulai dari situ. Saya ceritakan bagaimana piano itu, hal-hal menarik dari piano yang selama ini dia nggak pernah bayangkan. Dari namanya aja misalnya. Putri selalu menyebut kita semua selalu menyebut pada umumnya itu piano. Padahal nama aslinya piano forte. Piano et forte. Piano itu lembut. Tapi ada forte, ada yang tegas. Kenceng gitu ya.
Jadi nama asli piano itu Mas. Oke. Ketika saya sampaikan ke Putri bahwa ada jiwa gitu di dalam Alat piano musik ini itu. ya. Ya. Saya teruskan gitu, kemudian dia mulai bereaksi, saya coba teruskan. Putri coba tangannya ke sini. Putri tahu nggak bahwa suara piano yang di tengah ini dan terus ke nada yang tingginya itu terdiri dari 3 senar. Ada 3 senar Mas, tapi suaranya tunggal ya. Oh gitu, saya juga baru tahu. Oh, iya. Tapi 3 sebetulnya. Tapi sebenarnya 3 untuk yang mid high, Oke. yang kesana 2 dan 1. Tapi yang mau saya bilang sebenarnya ke Putri begini, Putri coba Putri tekan urut apa? Karena dia nggak mau pegang pianonya gitu. Oh, mereka saking kapoknya dia pegang pun nggak mau dia. Ngambek. Nggak mau. Gini anunya Oh, gitu ya. Tapi itu gesturnya. sebenarnya Iya. gesture protes itu. Iya, Ke protes itu. Protes pada seseorang atau Iya. Situasi ya, iya betul. Betul. Jadi waktu saya tanya persis gitu Mas Olis. Jadi dalam bahasa anak-anak saya bisa tangkap ada Rebellion I'm ya? not agree with you. Oke. Oke. Iya. I got my own theater. Iya. Kira-kira gitu ya. ya. Tapi kok bisa kemudian Mas Ongko sampai kesimpulan itu dan menggali itu gimana? Ini yang harus kita gali nih, Iya. karena Iya. kemampuan ini dan proses Iya. ini kan bisa kita gunakan lah ya, kita pakai kepada individu-individu yang lain ya, para bibit-bibit kopi yang lain gitu. Betul. Karena semua orang itu adalah biji kopi yang luar biasa sebetulnya kan gitu. Waktu saya tanya apa sebetulnya yang membuat Putri nggak nyaman gitu. Pertanyaan saya balik. Putri, kalau Putri mau nyanyikan lagu itu lagi, Putri punya cara yang lain nggak? Punya. Tapi bukan itu pertanyaannya ketika mau festival. Ya. Karena udah punya standar itu ya. Jadi ultimate goalnya di set oleh orang lain. Siapapun itu, dan itu lumrah. Orang tua nggak salah juga karena nggak punya perspektif lain gitu ya. Jadi kalau gitu dalam pikiran saya dia harus menyanyi dengan cara yang lain. Tapi untuk bisa begitu dia harus akrab lagi Dengan temannya ini ya. dengan temannya gitu Iya, ya. Dia iya, harus iya. menyentuh. Jadi saya bilang, Putri, ayah sama bunda nggak salah. Sekarang coba Putri tekan chord C, saya bilang. Iya. Putri tekan chord C, dia tekan chord C. Ya. Oke. Putri pernah bayangin nggak bahwa G itu suara ayah? Beda kan Putri? C itu suaramu. Bunda itu suaranya E. Beda nggak Putri? Suara ayah, suaramu, sama suara bunda. Bunda yang suka marah gitu, nadanya yang tinggi. Jadi memang bunda yang suka marah. Cocok. Baca bunda. Bukan marah, cerewet. Ini High tone gitu ya. High tone. Coba kamu bunyikan chord C dengan 3 perbedaan itu. Dia mulai tergerak karena saya coba bawa perbedaan itu menjadi harmoni gitu. Nah, ini. Ya. Jadi begitu dia pencet, dia langsung paham karena itu barang dia. Iya. Karena dia memang paham Iya. dunia itu ya. Setelah saya katakan bahwa G adalah ayah yang suaranya berat, ini suaramu, ini suara bunda. Tapi kalau kamu pencetnya harmonik, enak suaranya. Iya. Jadi kamu nggak harus seperti ayah. Ayah nggak harus menciptakan kamu seperti putri, seperti ayah, putri seperti ayah. Dan atau sebaliknya seperti bunda, enggak. Kamu punya sendiri. Tapi rame-rame, sama-sama. Ayah punya kemampuan apa, bunda punya kemampuan apa, putri punya kemampuan apa. Unite. Luar biasa ya. Ya, kalau saya melihat Ini luar biasa kan ini. luar biasa. Orang yang bisa membuat kesimpulan seperti Iya. itu kan nggak sembarangan ini. Iya. Nah, gimana Mas? Jadi kalau dari yang Perspektifnya disampaikan Mas. oleh Nah, Mas Ongko, iya. perspektif secara personal dan sosial ya, iya. kan itu juga sering kita temui ya, bahkan di kalangan By the keluarga way, ini kita apa sendiri. namanya? Mas Mukhlas ini adalah pengamat sosial. Pengamat Dan- jalanan ya, yang saya kenal dengan, ya sering sosial juga. Iya. Tapi Monggo. fenomena putri ini secara sosial itu bisa kita jelaskan dalam perspektif tidak berdiri sendiri pada saat ini, bahwa saya sepakat bahwa semuanya itu berdasarkan proses. Betul. Dan proses tidak pernah mengkhianati hasil, kan selalu begitu ya. Katanya begitu. Katanya Dan begitu dan betul gitu. Iya. Sekarang kalau kita melihat fenomena sosial, begitu Putri mendapatkan buzzer emas ya Iya. dari Simon,
maka secara sosial orang personal maupun sekelompok personal, komunitas dan kemudian sosial itu berburu proses yang sudah dilalui oleh Putri. Bahkan posisi kemudian gambaran rumah dia di Bantul sana itu pun juga dieksplor. Dieksplor prosesnya, sekolahnya, iya di Bantul. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya masing-masing personal tidak mengenal ras, agama dan siapapun. Ini memang secara naluriah itu memiliki mimpi. Apalagi manusia dibilang adalah abdi kebaikan. Jadi mimpi itu mewakili sebuah cita-cita bersama. Cita-cita bersama ya. Dan itu kemudian termanifestasi oleh apa yang dicapai oleh Putri. Ya kan? Seakan-akan kita yang melihat videonya atau tayangannya itu kita hadir di situ. Dipastikan orang-orang menangis lah. Menangis dan nggak perlu dijelaskan kenapa menangis dan nggak perlu malu menangis karena bahwa manusia itu adalah hamba dari kebaikan, ada getar kebaikan yang disampaikan oleh Putri dan orang itu nggak bertanya Anda siapa, Anda anak siapa, Anda agama apa, itu seperti itu. Nah itu berproses secara mengalir seperti itu dan pada akhirnya hari ini sebenarnya dia sudah menjadi juara. Tidak perlu lagi menunggu stage yang lain lagi, sudah menjadi juara. Nah, tadi yang disampaikan Mas Onggo adalah ketika hari ini Putri mendapatkan social acceptance, ya penerimaan secara sosial yang luar biasa itu. Yang luar biasa. Kami mengistilahkan bahwa sebelum kita diterima secara sosial atau secara personal, karena kita sendiri harus bertanya juga, personal kita ini menerima keberadaan kita enggak? Pertanyaan terhadap diri sendiri nih. Nah, ini dalam ini. Dan Putri kan udah selesai dengan itu. Iya. Tapi penguliknya beliau. Nah, saya satu di antara boleh Mas. Penerimaan, acceptance. Ini penting ini ya. Diterima, kita dimanapun tempat diterima. Nah ini kami punya satu pendekatan secara fraksis, kami mencoba melakukan sesuatu, kemudian kita evaluasi, kita belajar lagi, dicoba lagi ya. Sebagaimana kita melakukan sebuah eksperimental tentang kopi yang terbaik hari ini lebih baik dari kemarin gitu kan. Karena orientasi kita kan hari ini, besok masih goib, kemarin sudah masa lalu, Berarti fraksis itu hari ini. Coba bayangin ya. Di level itu, usia itu, usia 9 tahun itu, nggak banyak lagi kan tadi ya. Panggungnya sudah nggak ada. Bagaimana caranya menciptakan panggung-panggung bagi Putri? Yang tadi itu bahwa besok itu masih goib, yang kemarin itu hari. Berarti kan hari ini harus ada panggung. Harus ada panggung. Itu gimana sih? Saya bilang Putri bahwa kalau tadi contohnya Whitney Houston, cara Whitney Houston menyanyi itu adalah justru yang paling dasar. Jadi setiap kali kamu menyanyikan sesuatu, di awalnya versi Whitney Houston supaya orang punya identifikasi, lagunya ini. Sepotong aja di depan. Berikutnya adalah bagian di mana kamu menunjukkan and this is my way. Ini cara saya. Ini cara saya. Kalau tadi cara Whitney, ini cara saya. Persoalannya setelah itu apa? Dalam diskusi saya dengan Putri, besok kamu harus gunakan kamu yang kemarin sebagai lawanmu besok. Lawannya. Whitney Houston sudah dikalahkan oleh Putri pada versi Putri kemarin 1-0 gitu ya. Besok Putri kamu harus membuat versi lain yang berbeda dengan yang kemarin kamu dan seterusnya. Ketika saya ngomong gitu, Putri terus senyum. Saya bisa membayangkan bahwa dia bisa dapetin panggung itu. Visualisasi panggung dia ya. Jadi tentang sang runner up melawan dirinya sendiri. Saya bisa nulis buku tentang runner up ini kayaknya. Jadi kembali tadi yang disampaikan oleh Mas Onggo dari awal, kan beliau mengajak Putri mengenali dirinya secara internal, juga mengenali lingkungan secara eksternal, termasuk sosok Whitney Houston yang dia idolakan termasuk sosok orang tuanya. Jadi proses mengenal itu memang dasar. Jadi kalau bahkan di agama sendiri
kita nggak akan mengenal Tuhan kita sebelum belum mengenal diri sendiri. Nah, jadi proses tadi Dalam. proses pengenalan. Jadi kita secara sosial begitu. Kita ya contoh baik secara personal kita memang pindah dari satu tempat kemudian ke Pekanbaru misalnya, atau ada perusahaan ya yang ingin juga diterima oleh masyarakat, kita ingin diterima, ya kan? Itu muskil bisa diterima secara sosial. Kalau langkah pertama nggak mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Iya, kita itu. Jangan kita merasa ingin dikenal sebelum kita mengenal. Jadi tadi proses dasar tadi mengenal, kemudian kita akan dikenal dan kemudian diterima. Acceptance tadi ya. Acceptance. Kalau udah acceptance, bahkan terhadap diri sendiri nih ya. Itu dasarnya Mas. Jadi beliau itu menggiring, mengenal. Luar biasa. Lah, dia Mas Onggo ini luar biasa karena sudah juga selesai di urusan itu, udah mengenal dirinya, mengenal lingkungannya, kemudian apa yang harus dikenal, kemudian diterima. Karena tidak mudah menghadapi sosok anak yang tadi protes umur 9 tahun, beliau mengkombinasikan itu. Dari sisi mana bisa lihat? Saya belakangan coba ada kalimat yang begini, kelihatannya keren ya. Kalimatnya begini, Putri mungkin nggak melihat dunia, gitu. Tapi dunia sekarang melihat Putri. Buat saya kalimat itu oke, tapi kurang pas. Putri sudah melihat dunia dengan caranya. Putri sudah melihatmu dengan caranya. Sejak lama gitu ya. Jadi karena memang dia harus melihat dunianya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang berbeda gitu. Dia terus melihat, dia melihat dirinya setiap hari, lalu meningkatkan levelnya, bertanding melawan dirinya setiap hari. Yang kita lihat itu adalah hasil pertandingan Putri dengan dirinya sendiri setiap hari itu. Masalahnya kita. Nah ini kalau kita tarik nih Mas. Kita ini gimana nih Mas? Masalahnya kan melihat. Sebenarnya kita melihat dia secara berbeda, ya kan? Berarti masyarakat itu seolah-olah Putri itu tanda kutip ada kekurangan kan, menurut orang kebanyakan. Padahal bagi dia tidak. Mestinya kita balik, dia punya kelebihan, ya kan? Yang pada posisi itu kita nggak punya. Nah jadi center of point itu kepada kita sebagai subjek atau kepada seseorang atau kelompok masyarakat yang didampingi sebagai objek, sebagai subjek. Kebanyakan ya termasuk perusahaan ya dalam konteks saya karena juga saya fokus kepada aspek pemerhati sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ini ya kan? Nanti saya akan nanya ke situ. Iya kan? Nah itu tadi bahwa banyak orang yang merasa merasa pada kelas lebih baik daripada yang di bawah, dibantu, yang mau dibantu, saya mau bantu gitu. Ya kan? Atau yang marginal gitu. Selalu lebih banyak berpikirnya I know what they need. Nah, saya tahu apa yang mereka butuhkan. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua juga begitu. Kami tahu apa yang kamu butuhkan. Saya sudah hidup lebih lama dari kamu. Nah, ini awal dari kita tidak punya empati mengenal. Nah, ini dalam banget. Nah, ini Putri tadi kan contoh lah ya. Contoh ya. Nah, sekarang bagaimana kita apa yang bisa kita pelajari di situ kan gitu. Nah, saya nanya sama Mas Muklis ini. Holis ya. Mas Holis, sorry. Artinya mirip-mirip itu. Mirip. Mas Holis ya. Holis Imron. Holis Romli ya. Usia Mas. Tapi belum ada cahayanya ya. Kalau udah ada cahayanya Nur Holis. Cahaya murni ya. Nah, Mas, ini kan tadi dalam konteks tadi itu ya, bagaimana kita merasa tahu gitu kan orang. Karena mengenal. Bahkan mengenal orang seolah-olah kita mau bantu nih kan gitu. Kadang-kadang kan gitu tuh. Iya. Bahkan terhadap anak kita sendiri gitu ya. Saya sudah hidup lebih lama ya. Betul. Kamu harus nurut kan gitu. Itu dia. Nah, bagaimana ini mengembalikan ya. Ini pelajaran buat kita semua ini kawan-kawan ya, buat para orang tua, para mentor, para apalagi penyeduh masyarakat, penyeduh mimpi gitu. Kita nggak bisa maksain mimpi kita. Nggak bisa. Sama dengan tanaman kopi. Nah, ini kopi ini. Kopi ini ya, termasuk luwak di dalamnya. Nah, ini luwak ini. Iya kan? Jadi ketika mindset kita sudah tereksploitasi oleh keuntungan, ya dalam konteks ekonomis, maka
kepada tanaman kopi dan luwak kita cenderung eksploitatif. Betul. Tidak menjadikan mereka sebagai satu entitas ekosistem yang harus berjalan alamiah. Yang bersama-sama. Tumbuh ya. Ketika kita berbudi kepada tanaman, maka tanaman juga akan berbudi kepada peradaban kita, kan gitu kan. Ya kan. Maka dalam konteks secara personal, pengalaman kita dalam mendampingi masyarakat secara personal dan sosial, termasuk juga saya melihat pengalaman orang-orang yang sudah kita tasbihkan sebagai keluarga yang sukses ya. Itu kita melihat bahwa dalam proses pendidikan, edukasi, pendampingan masyarakat itu langkah pertama sering yang kita langgar itu adalah ada kredo-kredo yang kita abaikan atau keyakinan. Jadi kita sering menyebutnya kita memulai dari yang mereka ketahui. Ya kan, maka seperti tadi Mas Onggo lakukan ya, pendampingan kepada Putri, maka Mas Onggo berusaha memulai dari yang Putri ketahui. Kemudian pendamping masyarakat termasuk kita itu membangun dari yang mereka miliki. Karena mereka sudah punya modal sosial. Kita tinggal membangun, menawarkan mimpi-mimpi baru. Gitu loh. Stage baru. Start dari yang dia punya. Start dari yang punya gitu. Kemudian misi seorang pendamping dalam hari orang tua atau korporasi ya, regulator pemerintah itu juga pada didorong motivasi mendampingi bukan dalam karena mengasihani. Ini atau nggak kepengen cepat-cepat tepuk punggung misalnya. Dapat tepuk punggung. Kesannya kan begitu. Nyumbang sekian, fotonya keren. banyak. Ini keren. Iya, keren. Jadi banyak sekarang mengeksploitasi belas kasihan. Betul. Ya kan, agama kita atau agama yang lain itu tidak pernah mengajarkan itu. Ketika kita memberi melalui tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Berarti misinya adalah tidak boleh mengasihani tetapi membebaskan. Memerdekakan. Itu kredo-kredo yang selama ini kami lakukan sebagai sambil pendamping masyarakat. Wah ini namanya ngobrol kopi kan? Ini kopi unggulan sini ya. Iya. Ini Teko Tara. Pakai nomor sumur nih. Nomor sumur. Nomor berapa sumurnya? 5D47A. 5D47A. The Browns cover sekali. Sumur pertama di Duri. Di Duri ya. Ya. Jadi 5D kalau Minas itu memang singkatannya. Minas. Daerah Minas. Enggak. Katanya disebut minyak nasional. Enggak tahu saya. Terus terang enggak tahu. Cocokin aja kali ya. Cocokin Karena di situ kan ada semacam monumen ya. 1 juta barrel. Oh iya. Jadi nanti kita podcast yang lain. Harus dilanjutkan tadi Mas. Sorry, maaf ini. Ini keren banget nih soalnya. Iya kan. Jadi apa yang sudah dia punya lakukan Mas Onggo itu saya lebih pada mengkonfirmasi bahwa itu sudah menjadi teori Mas. Jadi praktek terbaik atau best practice sebuah pendampingan ketika itu sudah menjadi sebuah pendekatan itu menjadi teori. Jadi teori itu saya sangat tidak setuju ketika teori kamu teoritis, kami praktis, bukan begitu karena teori itu berangkat dari praktek. Ya betul. Gitu loh. Kemudian terus praksis dievaluasi lagi karena ilmu pengetahuan terus berkembang gitu loh. Dijadikan teori. Jadi teori. Jadi yang saya sudah akan terkonfirmasi apa yang dilakukan oleh Mas Onggo dalam hal mendampingi, mengembalikan situasi protes ya. Karena Putri menganggap dirinya, kalau saya maknanya dia menjadi objek mimpi orang lain. Nah itu dia ingin menjadi subjek, dia punya panggung mengejar mimpinya sendiri. Nah itulah fungsi prosesor sosial tadi. Itu prosesor mimpi. Prosesor mimpi. Bukan prosesor kopi. Sambil diseruput Mas. Wah ini. Bapak Ibu nggak ada yang salah soal itu ya. Coba kita mungkin harus ngobrol dan ketemu mendapat perspektif orang lain gitu ya. Kadang-kadang Mas nggak tahu paralaks ya. Tapi nanti kita ngomongin paralaks setelah itu. Wah, ini namanya Mas. Ini namanya kopi DC, Durikrut. Durikrut. Mesti kental ini. Enggak Mas.
Wow. Heavy oil. Aftertaste Heavy ada oil. ada apa? Kakao atau Karamel. karamel ya? Ya. Oh. Karamel. Proses. Soft ya. Jadi mungkin jadi ini kan menarik sekali bahasanya ya. Tapi karena namanya talk show itu juga terbatas gitu Oh, iya, ya. iya, Makanya kita akan coba persingkat gitu ya. Dan kalau memang perlu nanti kita bikin lagi nih Iya. topik-topik yang selanjutnya gitu ya. Nah, sebelum kita close ini ya. Tantangan yang paling besar ini, tadi mungkin sudah sedikit disinggung. Bagaimana kita memproses mimpi ini? Tantangannya paling besar apa? Kalau tadi sedikit yang saya dapat dari sampean adalah bahwa kita sering terjebak, kita merasa di atas, orang di bawah gitu ya. Nah, bagaimana kita menghindari jebakan-jebakan seperti itu? Kalau menurut Atau apapun lah, tantangan Saya, paling ya, besar nih, sebagai tantangan seorang paling besar. sebagai seorang prosesor nih. tantangan terbesar tadi menguasai diri sendiri. Oke. Karena ketika sudah kita mencapai stage tertentu, ya kalau saya lihat Ya. mimpi tertentu, maka banyak kepentingan secara eksternal sini. Oke. Jadi akhirnya tereksploitasi. Itu yang ininya. Iya, jadi mimpi itu harus selalu diperbaharui. Jadi mimpi kemarin adalah kemarin, terus diperbaharui. Bukan dalam konteks pencapaian Yang lebih besar. lebih besar secara kuantitatif atau Iya. tidak. Dia harus menjadi menikmati itu. Nah, ini. Iya kan, menikmati. Ya seperti beliau ini kan dari seorang profesional di bidang perminyakan, Perminyakan. ya kan? Teknokrat, ya, iya kan? Sekarang menjadi seorang podcaster. Nah, Itu kan bukan mimpi ketika kuliah, Oh, bukan, nah, iya. bukan. Iya, betul. Iya. Ya. Jadi setiap perjalanan waktu, kalau saya lihat adalah mimpi. Mimpi itu berarti misi. Iya. Misi hidup itu ada misinya. Iya, betul. Karena kalau misi itu sudah berhenti, Mas, nggak lama kemudian ya Wassalam. pass away. Wassalam. gitu. Iya, maka misi itu harus terus diperbarui kalau kita ingin umur panjang. Alhamdulillah. Kesimpulan saya gitu. Ya. Mas Aksus kan Ya, gimana? kalau mau menentukan pergi kemana yang paling penting apa Mas sebetulnya? Tujuan. Bukan. Mas tahu ada di mana sekarang? Betul. Tantangannya di kita. Si kita. Saya ada di mana sekarang baru bisa menentukan saya mau mau kemana. kemana? Iya. Iya. Bukan dibalik ya. Persoalannya dia nggak tahu kalau dia nggak tahu kan ada di mana. Nah, itu dia masalahnya. Kita nggak bisa kemana-mana kalau kita nggak tahu kita ada di mana. Itulah perlunya Kompas. Iya. Dan itulah alasan mengapa ada cermin di Kompas. Kompas iya. untuk memperlihatkan siapa yang tersesat. Mas. Makanya kalau kembali ke Putri hari ini, Mas, Iya. itu bukan lagi kita menarik dia akan mencapai mimpinya lagi, tapi filosofi kehidupannya itu yang akan abadi. Dia bilang we are able, we are capable, Yeah. we are equal. Nah, That's great. itu yang akan jadi ini ya. Selamanya itu peninggalan terbaik menurut saya. Iya. Karena jadi apapun itu di situ. Luar biasa. Ya. Yang selalu dia ulang-ulang. Yang Putri selalu mengajarkan diulang-ulang. kita tentang melihat dengan cara yang berbeda. Betul. Bukannya Putri nggak bisa melihat dunia. Iya. Dia Putri melihat dengan cara yang justru berbeda. sudah melihat dunia lebih baik dari kita. Iya. Kita harus belajar cara melihat dunia dari Putri. Mas. Luar Dan biasa. Putri juga harus belajar dari yang lain. Iya. 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 Luar biasa ini. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Ongko. Ya. Terima kasih Mas Kholis. Kholis ya. Mukhlis juga boleh. Mas Kholis. Tapi ini saya terima kasih juga. Oh, Mas. iya. ini enak banget. luar biasa. Jadi Anda harus coba nih, bener ya? Satu lagi Mas, sebelum silakan ditutup. ini boleh ditutup. Saya juga mengutip dari seorang dokter epidemiolog ya. Epidemiolog ini. Juga seorang kiai ya. Oke. Dokter Kiai Haji Safrizal Syarif. Oke. Juga seorang pengusaha kopi. Waduh. Punya ya, dalam satu podcastnya dia bilang kalau Anda ingin kira-kira begitu ya. Ya. Jadi kalau ingin berpikir dalam, minumlah kopi. Oke. Kalau ingin berpikir dalam, minum teh. Oke. Kalau ingin berpikir cepat, minum kopi. Nah, jadi kopi. Filosofinya apa itu, Mas? Jadi tadi karakteristik dari kopi ini kalau dalam bahasa Arab itu kan ada kohwah. Kohwa. Kohwah itu kof Ya. ya, Wow.
Qaf, Qaf, Wah, Ha, ya kan, Ha dulu. Wau, Ha lagi. Oke. Ya, dah. Qaf pertama itu kan Al-Qut ya, Oh. atau makanan. Makanan. Kemudian Ha itu Al-Hud, petunjuk. Petunjuk. Kan Al-Hud, Waw itu Ya. adalah cinta. Cinta. Kemudian yang terakhir Al-Hiyam itu pengusir kantuk. Wah. Nah, kira-kira gitu. Iya. Arti maknanya Kopi ini artinya luar biasa. luar biasa ini. Jadi abad 8 ini kan ditemukan pertama kali biji itu di Ethiopia. Kalau Iya, betul. dari beliau menyampaikan itu oleh seorang Al-Imam Abul Hasan Ali Asadili, seorang pemimpin sufi di sana. Iya, iya. Ya, kemudian dari situ berawal, kemudian orang Eropa menyebutnya sebagai wine of Muslims. Iya. Kopi Ya. itu betul. Seperti itu. Ya, jadi ini tadi makanan juga bagian dari petunjuk, ada cinta, Ada ya, cinta di situ. ada ini gitu loh. Luar biasa. Nah, ada luar biasa kan? Iya, iya. Nah, jadi prosesor cinta lah. makanya. Jadi prosesor cinta. Put the tree, Putri. tumbuhlah. Tuh, Ah. nah, put the tree ya. Putri. Oke, terima kasih. Jadi kawan-kawan. ini luar biasa ini kita. Tekotara. Teh Kotara, Mas. Teh Kopi Nusantara. teh kopi Nusantara. Jadi- Jadi berpikir dalam adalah teh, Ya. berpikir cepat kopi. Jadi dapat dua-duanya di sini. Ya. Jadi kalau entrepreneur Iya, iya, iya. itu butuh berpikir cepat. Ya. Kalau seniman berpikir Berpikir jalan. Jadi kalau kita mulainya agak lambat tadi karena belum dapat kopinya. Iya, iya. Oke, makasih. Tapi ini enak. Terima Luar biasa kasih. ya. Sebelum saya tutup nih, Mas, ada pesan khusus nggak untuk generasi ini, Mas Ongko nih? Satu dua kata Gini, aja. kita kadang-kadang merasa bahwa kita sudah melihat banyak hal ini. Tapi sebetulnya kita nggak menyimak gitu. Jadi melambat kadang-kadang penting supaya kita bisa menyimak lebih baik setiap yang kita lewati gitu ya. Kita katanya sampai di tujuan, tapi kita nggak melihat apa-apa sebetulnya. Kalau kita nggak menyimak dengan baik, karena katanya entah siapa gitu, Mas Kolis kalau nggak salah yang bilang, tujuan hidup itu sebenarnya perjalanan itu. Perjalanannya gitu. itu sendiri ya? Menyimak aja. Iya. Jadi orang dalam perspektif umum jadi ini jadi itu tuh bisa dicapai. Yang susah adalah jadi manusia, Mas. Dalam ini pembicaraan kita Sejatinya dalam. manusia. Pembicaraan kita di dalam. Gitu ya? Kayaknya harus kita adakan sesi lain gitu. Mas Mukhlis, ada pesan buat generasi muda ini, Mas? Ya, Satu pesan aja lah. Satu pesan ya. Ya. Jadi dalam sesuai dengan perspektif prosesor mimpi tadi, Iya, ini menyeduh proses mimpi betul, tadi ya. betul. Ya, jadi bahwa mimpi itu bukan sesuatu yang abstrak ya. Oke. Mimpi itu sudah ada. Jadi mimpi itu adalah satu gambaran kenyataan tapi masih di dalam imajinasi kita. Tetapi imajinasi ini bisa lebih baik nanti. Tetapi berjalanlah sesuai dengan imajinasi kita. Karena selain sesudah iman, nikmat terbesar adalah imajinasi. Jangan takut berimajinasi. Oke, jangan takut berimajinasi dan jangan takut bermimpi. Baiklah, saya kira kita bisa close ini podcast kita. Terima kasih kawan Pak Kholis. Bolak-balik mau Kholis aja, Ya, Pak Kholis apa-apa. dan Mas Ongko. Terima kasih kehadirannya. Kawan-kawan, itu tadi luar biasa diskusi kita, obrolan kita ngopi ya, ngobrol pintar Ya. bersama para prosesor mimpi. Talkshow ini adalah kerjasama dengan Lasnas. Oh, Ini Lasnas ini, Mas. Nanti Oh, luar biasa ini. Lasnas PHR. Keren. Luar biasa yang nah itu tadi kolaborasi kita. Ya. Oke, itu saja. Nanti kalau disuruh ngomong lagi nih. Sejam lagi. Baiklah, terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mas.